Halo semuanya, ya pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi cerdas dari seorang ibu gitu ya. Kenapa kita harus pilih Ganjar Mahfud? Kalau alasan saya pribadi sih ya, saya melihat rekam jejak gitu ya, melihat spiritnya, spirit pemberantasan korupsinya, terus rekam jejaknya dalam isu korupsi sangat bersih, sosok berdua ini berani melawan korupsi. Jadi itu saya pikir menjadi inti gitu ya, kalau orang sudah punya semangat anti korupsi, saya rasa kebijakan apapun akan berjalan dengan baik dan akan punya output pada kesejahteraan masyarakat gitu. Sementara sebagus apapun program, kalau pemimpinnya tidak punya semangat anti korupsi gitu, semangat anti korupsinya tidak kuat dan tidak dibuktikan dengan rekam jejak anti korupsi juga, ya sebagus apapun program itu akan kacau balau dan malah tidak bisa dinikmati masyarakat hasil kerja dari program tersebut karena sudah terlebih dahulu ada perilaku korup di dalamnya. Itu saya pikir alasan saya. Nah, tapi kita mau dengar bagaimana alasan ibu ini mengatakan kenapa kita harus pilih Ganjar Mahfud. Ada 3 hal kenapa kita memilih Pak Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Yang pertama, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki kestabilan emosi yang baik. Hal ini sangat dibutuhkan dalam diplomasi baik di dalam dan di luar negeri. Kita bisa bayangkan ketika pemimpin di tengah diplomasi emosinya terpancing dan kemudian dia mengambil langkah-langkah yang tidak tepat, maka Indonesia akan kalah dalam diplomasi. Yang kedua, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki support system yang baik. Mereka memiliki keluarga untuk pulang ketika tekanan yang pastinya sangat tinggi di saat memimpin negara seluas dan sekompleks Indonesia permasalahannya. Yang ketiga, Pak Ganjar memiliki partai yang kuat dan solid di belakangnya dengan manajemen yang sangat baik. Itulah kenapa di PDIP ada doktrin petugas partai. Itu bukan berarti mereka adalah budak dari partai, tapi mereka harus taat kepada hal-hal yang sudah diproses dari bawah yang kemudian naik menjadi keputusan partai. Kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi selama 7 tahun memimpin Indonesia dengan sangat baik ketika dia menjadi kader partai. Ada mekanisme yang beliau ikuti dan itu adalah mengikuti suara rakyat yang dimulai dari bawah. Jangan lupa ya, pilih nomor 3. Ya, saya sepakat ya, kestabilan emosi itu sangat penting dimiliki oleh pemimpin. Karena apa? Sebagai pemimpin, sebenarnya pemimpin yang baik itu dia harus siap sedia menerima yang namanya umpan balik. Ketika dia dikritik gitu ya, ketika dia mengerjakan sesuatu dianggap jelek, dia itu kupingnya harus tebal. Dia itu harus sabar menerima umpan balik dari masyarakat ataupun dari pengamat, dari kritikus, dari siapapun gitu ya. Bahkan di forum internasional di bawah tekanan emosinya harus stabil gitu, harus rasional, harus lebih logik, lebih matang, karena ya untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan jangan sampai gitu ya dia emosi lalu membuat kebijakan yang malah mencelakakan negaranya sendiri. Jadi memang pemimpin yang emosinya stabil itu wajib banget sih, kalau menurut saya wajib banget pemimpin tuh emosinya stabil, karakternya matang, karena dia pemimpin tertinggi. Kalau dia emosional, otomatis kalau orang emosional itu mengambil keputusan gegabah, wah udah selesai, udah semua, pasti dia bakal membuat keputusan itu dengan amarah dan itu pasti merusak banyak hal gitu teman-teman. Ya, itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.